Alhamdulillah, adapun judul yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah kewajiban berbakti kepada orang tua. Namun perlu kami perkenalkan dulu, beliau ini adalah salah satu mubalik NU Kabupaten Kolaka yang saat ini berdomisili di Kecamatan Baula. Beliau juga merupakan ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Baula. Baik pemirsa dan hadirin dan pemirsa di rumah, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Kiai Muda Hairul Anam. Pada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada semua pendengar dan penonton setia Gema Dakwah Ramadan dimanapun berada, umumnya yang mungkin sedang santai-santai di rumah sambil live streaming, dan khususnya kepada majelis taklim dari BKMT Kecamatan Wondolako, tetangga kita Bu. Nanti pulangnya bareng enggak? Kepada tim TV Anawai dan juga kepada MC sahabat kami Bapak Supriyanto, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dapat bermajelis ilmu di bulan yang suci ini. Di bulan Ramadan ini kita bermajelis ilmu, dan sore hari ini kita khusus membahas tema yang berjudul Birrul Walidain. Apa itu Birrul Walidain? Birrul Walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibu-ibu, Bu, ibu-ibu ini sudah ibu-ibu atau sudah nenek-nenek? Masih ibu-ibu? Atau semuanya? Ibu juga, nenek juga? Walaupun usia kita sudah mungkin kepala 4 ya Bu, atau mungkin ada yang kepala 50, walaupun umur kita mungkin sudah tidak muda lagi, akan tetapi bagaimanapun kita tetap anak. Walaupun sekarang mungkin kita sudah punya cucu, walaupun mungkin sekarang kita panggilannya sudah nenek, akan tetapi kita tetap anak. Maka birrul walidain memang sudah jelas kenapa kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Sudah jelas dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi, Allah berwasiat kepada manusia biwalidayhi ihsanan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu, ibu kita mengandung kita kurhan, payah. 9 bulan beliau mengandung kita. Wa wadu'athu, membawa kita kemana-mana dengan payah. Maka dikatakan dalam hadis juga, Rasulullah SAW bersabda, ridho Rabbi, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ridhol walidain, tergantung ridhonya orang tua. Jadi kita sebagai anak, di mana kita menginginkan Allah meridhoi kita, meridhoi usaha kita, meridhoi ilmu kita, bahkan meridhoi kita untuk masuk ke dalam surganya. Salah satunya adalah letak ridhonya Allah itu fi ridho walidain, ada di ridho kedua orang tua. Maka kita sebagai anak
jika kita tidak bisa mencari ridhonya orang tua kita, Bu, maka jangan harap kita bisa menggapai ridhonya Allah. Ini. Begitu juga sebaliknya, wasuhtullahi, Allah murka kepada seorang hamba. Murkanya Allah ini bisuhtil walidain, tergantung murkanya orang tua kepada anak. Maka jika kita pengen Allah murka sama kita, atau kita memurkai, bikin orang tua kita marah, maka Allah murka kepada kita. Nah, ini. Jadi jasa-jasa orang tua kita yang perlu kita ingat. Kita sebagai anak itu memang berat ya, Bu ya. Kalau kita masih muda, kita masih remaja, itu mungkin masih gampang. Akan tetapi kita yang sekarang ini di sini sudah berkeluarga, itu kadang Allah uji, Bu. Allah uji kita, rasa sayangnya kita kepada keluarga, kepada suami, atau mungkin yang suami rasa sayangnya kepada istri, kepada anak, ini melebihi daripada rasa sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Kalau anak kita minta bakso, Bu. Anak kita minta baju baru, anak kita minta sate, ibu belikan apa enggak? Anak kita minta sesuatu, kira-kira kita sebagai orang tua berangkat belikan apa tidak? Belikan. Anak kita minta kondro, anak kita minta daging sapi, minta sate, minta coto, kita pasti belikan. Wujud sayang kita kepada anak kita. Tapi kalau ibu kita minta, orang tua kita minta, malah kadang kita menakut-nakutinya. Jangan, Bu, nanti tambah naik tensinya. Jangan, Bu, nanti tambah naik kolesterolnya. Siapa yang susah? Kami yang susah. Lagi enak-enak tidur dikasih bangun, kemana? Periksa. Ini potret anak zaman sekarang. Ketika sayang kita kepada keluarga kita, sayang kita kepada anak kita, ini lebih besar daripada sayang kita kepada orang tua kita. Nah ini. Nah maka kita belum termasuk birrul walidain. Nah bagaimananya caranya agar kita bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua? Caranya kita harus selalu mengingat-ingat bahwa ini adalah perintah Allah. Kita selalu mengkaji kisah-kisah terdahulu, di mana ada kisah yang sangat populer, yaitu kisah Uwais Al-Qarn. Uwais Al-Qarn ini adalah pemuda idaman surga. Beliau hidup di masa tabi'in, beliau hidup di luar jazirah Arab, perbatasan Arab dengan Yaman. Waktu itu sahabat ingin pergi dan Rasulullah Muhammad SAW menitip salam. Engkau cari pemuda yang bernama Uwais Al-Qarn, mintakan doa kepadanya. Dia pemuda yang dikenal, terkenal, viral di langit. Tadi bahasanya Ustadz Supriyanto apa? Viral ya, viral di langit, terkenal di langit, tapi di bumi tidak terkenal. Akhirnya sahabat ini mencari yang namanya Uwais Al-Qarn. Kenapa Uwais Al-Qarn ini bisa terkenal di langit? Jadi Bu, itu kita kadang jangan sampai kita di dunia ini terkenal ya Bu ya. Mungkin Ibu di sini ada yang ketua BKMT, terkenal sekecamatan Undulako, atau mungkin se-Kabupaten Kolaka, atau mungkin terkenal di Sulawesi Tenggara. Akan tapi belum tentu di langit kita terkenal. Maka Uwais Al-Qarn ini adalah pemuda yang terkenal di langit, viral di langit, semua penduduk langit mengenalnya,
tapi di bumi dia tidak terkenal. Ketika sahabat mendatanginya, apa yang membuat istimewa Uwais Al-Qarn ini? Ternyata ditelusuri, Uwais Al-Qarn ini mempunyai ibu yang ibunya ini sudah beriman, sudah masuk Islam, bersyahadat, pengen naik haji. Uwais, anakku, aku pengen naik haji. Bu, kalau orang tua kita bilang sama kita begitu, jawabannya apa, Bu? Nah, ibu juga pengen diajak naik haji. Ibu tidak usah, saya saja. Jawab kita gimana? Uwais Al-Qarni ketika ibunya meminta, mengatakan bahwa aku pengen naik haji, nak. Apa jawabannya Uwais Al-Qarni? Iya, Bu, tahun depan kita berangkat haji. Seketika itu Uwais dia membeli sapi kecil, anak sapi. Uwais membeli anak sapi. Tiap hari ini anak sapi, Bu, dia gendong anak sapi ini, dia gendong dari rumah naik ke gunung pagi hari, sore hari dia gendong lagi dari gunung turun lagi ke rumah. Tiap hari, sehari, seminggu, tambah bulan, sampai tiba tahunnya. Bagaimana? Tiap hari Uwais Al-Qarni ini menggendong anak sapi sampai usianya setahun besar. Terus sapinya dijual, dananya untuk tambah pergi haji. Ternyata, Bu, apa yang bikin hati kita tersentuh? Uwais Al-Qarni membeli anak sapi ini untuk latihan. Karena orang tuanya, ibunya ini sudah tua, sudah tidak bisa jalan. Jalan pun harus dituntun, bahkan dengan sangat susah payah menuntunnya. Maka Uwais membeli anak sapi untuk latihan menguatkan ototnya, agar nanti kalau aku pergi haji bersama ibu, aku menggendongnya, ototku sudah kuat, karena setiap hari sudah latihan menggendong sapi. Ini Uwais Al-Qarni. Ada anak yang sekarang seperti itu, ada. Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, Bu, sekarang? Hari ini apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Pengorbanan apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Minggu ini apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Bulan ini apa? Bulan Ramadan ini apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Kadang orang tua kita tidak tahu bukanya pakai apa. Padahal seseorang yang mempunyai makanan enak di rumah, dia menikmati makanan itu, namun kedua orang tuanya tidak menikmatinya, maka dia dicegah oleh Allah untuk menikmati lezatnya makanan surga. Tahun ini, tahun 2021 kemarin lah, apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Ini Uwais Al-Qarni. Ternyata ini pemuda yang sangat berbakti kepada orang tua. Bahkan dia membeli anak sapi, dia gendong naik turun gunung setiap hari, selain untuk tambah bekal, ternyata untuk latihan otot, Bu. Ini Uwais. Yang kedua, ada kisah di mana ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa nanti temanku di surga, ya Allah? Allah menjawab, kamu cari orang yang di pasar yang namanya Fulan bin Fulan, dia jualan daging. Dicari sama Nabi Musa. Ketika sampai pasar, Nabi Musa melihat orang ini biasa-biasa saja. Masa sih orang ini nanti akan menjadi temanku di surga? Beliau masih iskal, masih belum terlalu percaya. Ketika selesai dia menjual, dia bungkuskan beberapa kantong dagingnya, dia agak banyakkan untuk persiapan tamu, terus dia pulang bareng Nabi Musa. Kenapa banyak sekali kamu bungkus dagingnya? Ya untuk tamu. Kan hanya saya sendiri. Ya masih ada lagi di rumah.
Setelah tiba di rumah, dia mempersilahkan Nabi Musa masuk. Dia memasak daging, dia masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu terlihat seorang perempuan yang sudah tua sekali. Akhirnya disuapin, sesuap demi sesuap, orang tua itu disuapin. Sambil berkata orang tua itu dengan bahasa zaman Nabi Musa, bahasa Ibrani kalau nggak salah, yang artinya bahwa doa dari seorang ibu itu, ya Allah, mudah-mudahan engkau mengangkat derajatnya anakku, dan nanti anakku mudah-mudahan di surga bersama Nabi Musa. Dan sekarang aku hadir di sini, akulah Nabi Musa. Ini orang menjadi temannya Nabi Musa di surga bukan karena amal apa-apa, Bu, bukan karena amal puasanya, Bu, bukan karena amal sholatnya, Bu, bukan karena amal zakatnya atau sedekahnya, akan tetapi karena amal birrul walidain. Dia berbakti kepada kedua orang tua. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ayul a'mali afdhalun ya Rasulullah, amalan mana yang lebih utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah sholatu fi waktiha. Amalan yang paling baik setelah kita beriman, yang pertama adalah sholat di waktunya. Terus yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, kita berperang, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi pengasuh pondok pesantren, ini masih di bawahnya dengan birrul walidain. Jadi kita, marilah kita ingat-ingat sabda Rasul ini, kita ingat-ingat kisah orang-orang yang dirindukan surga seperti Uwais Al-Qarni, bukan karena amal-amal ibadahnya yang banyak, akan tapi karena baktinya kepada kedua orang tua. Ibu-ibu yang kami hormati, memang berat, Bu, berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak itu kadang mungkin sekarang kita bukan lagi anak ya, tapi kita sudah menjadi orang tua. Kita mungkin dulu sebagai anak itu kadang ya ada bantah-bantahnya lah. Namun sekarang kita punya anak, ketika anak kita itu kurang berbakti kepada kita, bagaimana rasanya, Bu? Mungkin kadang kita dari kita sendiri itu sadarnya itu dari sekarang. Ketika kita menginginkan, ini pesan kepada para pemuda-pemudi yang mungkin sedang menyaksikan siaran Anawai TV ini, bahwa ketika nanti kita sudah tua, ketika nanti kita ingin anak kita berbakti kepada kita, anak kita tidak membangkang kepada kita, maka mulai dari sekarang berbaktilah kepada orang tua kita. Ketika sekarang kita bisa menanamkan rasa bakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah nanti anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Nah, maka kadang itu sekarang ketika anak-anak kita tidak berbakti kepada kita, mohon maaf, mohon maaf. Mungkin itu bisa juga karena dulu kita pernah membangkang kepada kedua orang tua. Jadi jangan langsung salahkan anak. Ketika anak kita tidak berbakti kepada kita, ketika anak kita mungkin ada membangkang, kurang membahagiakan kita, kurang menyenangkan mungkin kita, coba kita ingat-ingat dulu. Apakah dulu saya pernah begini kepada bapak ibuku? Karena dalam hadis begitu, ketika seseorang menginginkan anaknya berbakti kepada dia, maka sekarang berbaktilah kepada orang tuanya. Nah, itu. Jadi ibu-ibu, memang sesuatu hal yang berat pasti ada pahala di dalamnya, ya kan? Pasti ada pahala di dalamnya. Berbakti kepada orang tua berat, tapi pahalanya ini sungguh sangat besar. Nah, ini. Jamaah Gema dakwah Ramadan, kadang kita dengan saudara kita itu sekarang berebut
bukan berebut pengen berbakti kepada kedua orang tua, tapi kita berebut pengen bagaimana bisa pisah dengan orang tua. Biasa itu kalau habis pengantin baru ya Bu ya, banyak dari teman-teman itu ketika dia bareng dengan orang tua, dia itu rasanya pengen, ya Allah, berdoa, mudah-mudahan aku bisa beli rumah sendiri, aku bisa beli tanah sendiri, sehingga aku bisa rumah sendiri. Karena setiap hari aku bareng dengan orang tua, pusing kepalaku, capek dengarkan ocehannya mama, ocehannya ibu. Karena memang orang tua begitu, ketika umurnya sudah 60-70 tahun, dia itu kembali kayak anak-anak. Maka kadang kita lebih damai rumah sendiri daripada bareng orang tua. Padahal pahala yang banyak sekali akan kita dapat ketika kita bisa bersama dengan kedua orang tua kita dan kita bisa birrul walidain kepada orang tua kita. Sebenarnya itu kesempatan. Maka ada tradisi kadang anak bungsu itu menunggui kedua orang tua. Ini kesempatan, kesempatan untuk birrul walidain. Bahkan harusnya kita itu berebut untuk menjaga orang tua kita, bukan malah tunjuk menunjuk. Kamu saja kak yang jaga mama, kamu saja dek, saya sibuk, kamu saja kak. Kalau begitu kita nggak ada selesainya, kita titipkan saja di panti jompo ya. Harusnya kita berebut karena banyak sekali pahala yang kita dapat. Jadi marilah kita pikir ulang kembali sekarang, mumpung kita masih ada waktu. Apakah banyak, berapakah mungkin yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Apa mungkin perlu kita telaah kembali? Mungkin apa? Iya. Silahkan kepada MC. Iya, baik, alhamdulillah. Menarik sekali apa yang kita dengarkan tadi ya dari Al-Ustadz mengenai bagaimana kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Meskipun kita sudah tua juga ya. Atau mungkin di antara ibu-ibu, saya lihat ini mungkin masih ada yang belum menikah mungkin ya. Tapi suatu saat juga nanti akan menjadi ibu. Atau semuanya sudah menjadi ibu ini? Semua sudah menjadi ibu, alhamdulillah. Kita akan rehat sejenak untuk iklan. Namun sebelum kita iklan, saya ingin menyampaikan pada hadirin sekalian bahwa acara ini disiarkan secara langsung di 7 kabupaten berbeda di Sulawesi Tenggara secara live. Yang pertama dari Meduli TV Kabupaten Konawe, Kolu TV Kabupaten Kolaka Utara, Kepton TV Kota Bau-Bau, W2 TV Kabupaten Wakatobi, Almira TV Kabupaten Buton Selatan, Anindo TV Kota Kendari, Toshiba TV Kecamatan Samaturu, dan di TV kesayangan kita TV Anawai Kolaka, dan juga disiarkan secara langsung di live streaming YouTube di channel Anawai TV. Kita masih akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, hadirin dan pemirsa di rumah, tetap di acara Gema Dakwah. Kita kembali saat lagi.
Kembali lagi di acara Gema Dakwah. Alhamdulillah, masih sehat-sehat, masih kuat-kuat Ibu ya? Insya Allah masih sehat-sehat semua. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan kembali bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama yang baik antara pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka yang bekerjasama dengan pengurus daerah Badan Kontak Majelis Tahlim Kabupaten Kolaka, dan juga disponsori oleh DKM Baitur Rahim Kolaka, Komunitas Santri 07 Baitur Rahim, Toko Sentral Jaya Elektronik, Yayasan Del Sahadi Mendagor Indonesia, PT Ceria Nugraha Indotama, dan PPTK Baitur Rahim Kolaka, dan PB 07 Baitur Rahim Kolaka. Baik, kita kembali lagi bersama Ustadz kita. Menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan dalam tausiah sebelumnya, dan di sisa beberapa menit terakhir ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Mohon izin Ustadz, dan selanjutnya kita akan kasih kesempatan pertama bagi ibu jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan nama BKMT-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Murad, BKMT Kecamatan Nulako. Adapun pertanyaan saya adalah, yang pertama, boleh dua? Satu saja Bu ya. Satu iya, saja. Karena waktu kita terbatas. Ya. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan tadi pemateri. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara berbakti atau mengabdi kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita, ya, sudah meninggal dunia, ya, keduanya sudah tidak ada. Bagaimana cara mengabdi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan jelas Ustadz ya. Iya, silakan Ustadz, langsung dijawab. Ya, terima kasih. Sebelum kita menjawab bahwa berbakti kepada kedua orang tua memang kewajiban bagi kita sebagai anak, dan kadang kesadaran kita karena manusia, ketika waktu masih hidup mungkin kita melupakan orang tua. Ketika orang tua kita meninggal, kita baru dulunya waktunya hidup mungkin meminta contoh tidak kita kasih, yang isinya hanya dalamnya kotoran sapi, mohon maaf. Tapi ketika meninggal, kadang kita potongkan sapi, yang pahalanya pun sebenarnya ini masih jauh banyaknya ketika kita bersedekah kepada orang tua kita yang masih hidup. Maka Bu, jangan menunggu sedekah kita, pemberian kita kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Sekarang orang tua kita jika masih hidup, pulang dari majelis taklim, bawakan oleh-oleh. Ini Mak, oleh-oleh dari Kolaka, oleh-oleh dari dakwah Ramadan di Anawi TV. Apa oleh-olehnya? Kurma, zam-zam, singgah di warung, belikan makanan yang enak. Ya, cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Dulu pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka cara yang baik dan cara berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang meninggal adalah dengan banyak mendoakannya. Banyak mendoakan kedua orang tua, sedekah untuk orang tua, melakukan amalan-amalan ibadah, bacaan Al-Quran untuk orang tua, menjaga kembali hubungan silaturahim. Mungkin dulu orang tua semasa hidup ada teman karibnya, ada teman akrabnya, maka kita sebagai anak harus melanjutkan itu. Mungkin dulu orang tua kita senang hadir di majelis taklim Baitur Rahim ketika puasa, maka kita anaknya pun harus meneruskan. Kewajiban kita setelah orang tua kita meninggal, apa kebiasaan-kebiasaan baiknya itu harus kita jalankan. Ini kalau kita mau tetap berbakti kepada orang tua kita. Karena ketika Rasulullah meninggal, Bu, kebiasaan Rasulullah setiap pagi itu beliau datang ke sudut kota Madinah,
Beliau mengunyahkan kurma kepada orang buta Yahudi. Mungkin pernah dengar ceritanya. Walaupun orang buta Yahudi ini setiap Rasulullah hadir, bahkan setiap saat dia selalu mencaci, memaki Rasulullah, tapi Rasulullah tetap mengunyahkan kurma itu. Ketika Rasulullah meninggal, berkumpullah keluarga Aisyah, siapa yang akan meneruskan wadifah Rasulullah ini. Nah dari situlah, ketika orang tua kita, mungkin biasanya orang tuaku hadir di majelis ini, biasanya orang tuaku silaturahim ke sana, biasanya orang tuaku kalau jam sekian melakukan ini, memberi sumbangan ke anak ini, ke anak yatim ini, pondok ini, masjid ini, kalau bisa itu lakukan. Dan waktu itu yang dipilih adalah sahabat Abu Bakar. Nah ketika sahabat Abu Bakar meneruskan itu, beliau menyuapi Yahudi itu, Yahudi buta yang setiap hari mencaci Rasulullah. Abu Bakar menangis karena tidak kuat ternyata caciannya itu. Nah itu, ya mungkin itulah jawabannya Bu, mungkin bisa dipahami Bu. Iya, sebenarnya masih ada yang mau disampaikan ya, tapi karena mungkin sudah waktunya kita mendengarkan pertanyaan selanjutnya, dan saya kira sudah jelas Ibu ya, intinya bahwa meneruskan kembali apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tua kita, kebiasaan-kebiasaan baik, dan saya kira itu bagus sekali ya, kalau misalnya kita bisa mewarisi ya semua hal-hal baik yang pernah dilakukan orang tua kita. Dan baik, untuk penanya selanjutnya, satu pertanyaan lagi mungkin. Ya, silakan Ibu. Jangan lupa sebutkan nama dan nama BKMT-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rilawati. Saya pengurus BKMT Kecamatan Nundulako. Ya. Adapun pertanyaan saya, begini Pak Ustaz. Orang tua juga adalah manusia biasa, pasti punya kesalahan, ya, punya kesalahan. Misalnya ada orang tua yang tidak sholat, orang tua yang masih berbuat kesalahan, misalnya masih sering membuat dosa, ya. Pertanyaan saya, apakah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang punya perilaku salah, maksudnya punya perilaku tidak bagus, tapi dia orang tua kita, apakah kita tetap berbakti kepada dia atau bagaimana? Iya. Itu pertanyaan saya. Iya, ya jelas. Itu saja Bu ya. Iya. Iya baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini bagus sekali pertanyaan ini Ustaz. Bagaimana kalau orang tua kita itu masih belum meninggalkan ya perbuatan-perbuatan tercela ya, masih kerap berbuat dosa begitu ya? Apakah kewajiban berbakti kepada orang tua masih melekat pada orang tua yang demikian tabiatnya? Ya, kepada Ustadz disilahkan. Ya terima kasih. Kita sebagai anak, kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak ada syarat selebihnya itu. Maksudnya tidak ada syarat orang tua harus seperti ini jika anak ingin berbakti kepadanya. Bahkan tidak ada syarat orang tua harus Islam jika ingin anaknya berbakti kepadanya. Bahkan tidak ada syarat orang tua harus soleh kalau mau anaknya berbakti kepadanya. Jadi kita sebagai anak tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita apapun latar belakangnya, mungkin dia bermaksiat kepada Allah, mungkin dia berdosa kepada Allah, itu urusan dia kepada Allah. Tapi urusan kita kepada orang tua kita tetap berbakti. Ada kisah bahwa di zaman Nabi Musa juga, Nabi Musa bertamu kepada rumahnya seseorang yang pasti beriman dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertamu, Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Nabi Musa disuruh masuk. Silahkan tunggu Nabi. Nabi Musa langsung spontan dia heran, kaget. Apa yang membuat Nabi Musa kaget Bu? Di dalam rumah itu mohon maaf Nabi Musa melihat ada 2 ekor babi. Dan ternyata Nabi Musa ditinggal di ruang tamu, dan pemuda itu dia merumat babinya, dia menghormat babinya. Yang pertama babi yang nomor 1 dia bawa ke kamar mandi, dia kasih mandi, dia kasih sampo,
setelah itu dia anduki, dan setelah itu dia masuk ke kamar. Giliran satu lagi babi dia kasih mandi, dia kasih sampo, disamponi, terus dihandui, dia kasih masuk di kamar. Nabi Musa heran. Nabi Musa bertanya, wahai pemuda, apa agamamu? Agamaku tauhid, la ilaha illallah. Sama dengan Nabi Musa, berarti sama dengan saya. Tapi kenapa kamu memuliakan, mohon maaf, binatang yang dalam agama tauhid itu haram? Kenapa engkau memuliakan yang berlebihan seperti itu? Tanya Nabi Musa. Jawabannya pemuda itu, wahai Nabi Allah, memang kasat pandangan mata kita itu adalah seekor babi. Tapi mohon maaf, kedua babi itu adalah kedua orang tua saya, bahwa dia dulu adalah seorang pendosa, pernah berbuat dosa, durhaka kepada Allah, sehingga Allah mengutuknya menjadi seekor babi. Karena umatnya, selain umatnya Rasulullah Muhammad, Bu, ketika melakukan dosa itu langsung diazab. Maka kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Muhammad, ketika kita melakukan dosa masih ditunggu taubatnya. Apa jawaban selanjutnya laki muda ini? Wahai Nabi Allah, walaupun ini orang tuaku pernah durhaka kepada Allah dan sekarang dia dihukum menjadi seekor babi, itu urusan dia kepada Tuhan, urusan dia kepada Allah. Urusan saya sebagai anak, saya tetap berbakti kepada kedua orang tuaku, walaupun kedua orang tuaku durhaka kepada Allah, dan walaupun sekarang kedua orang tuaku sudah tidak berwujud manusia lagi. Mungkin dari kisah ini bisa menjawab pertanyaan kita sebagai anak. Jadi apapun latar belakang kedua orang tua kita, kita tidak boleh bersalahkan. Terima kasih. Iya, baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan Ustadz tadi. Jadi caption terakhir yang bisa kita ingat bahwa bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka tetap adalah orang tua kita, dan kewajiban kita adalah berbakti kepada mereka. Ini adalah pesan yang luar biasa. Saya yakin masih ada pertanyaan lain dari ibu-ibu ya, namun karena waktu jualah yang harus memisahkan kita ya, karena waktu kita sangat terbatas, apalagi di detik-detik menjelang berbuka puasa saat ini. Dan tentunya kita masih akan memiliki kesempatan yang lain ya untuk berdialog terkait dengan hal-hal yang dimungkinkan dalam dialog kita nantinya ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri, nanti sebentar kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz, namun kita harus menyaksikan pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Gema Dakwah. Kita kembali saat lagi. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara Gema Dakwah. Masih kuat ibu-ibu? Iya, insya Allah masih kuat. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya ibu-ibu ya. Dan seperti biasa di 3 menit terakhir, waktu yang tersisa, kita masih minta sekali lagi kesediaan Al Ustadz untuk memberikan kesimpulan atas tausiah
pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Di segmen terakhir sore hari ini, marilah kita bersama-sama. Kita sebagai seorang anak, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada orang tua, ini adalah satu pintu yang Allah sediakan untuk kita bisa meraih surganya. Jika pintu kita menuju surga yang bernama orang tua ini tidak bisa kita raih, maka pintu-pintu yang lainnya ini sulit kita raih, Bu. Ada seorang ulama, beliau ketika meninggal ibunya menangis terseduh-seduh. Ulama ini bukan ulama biasa, ulama waliullah. Teman-temannya menyapanya, wahai waliullah, kenapa engkau tertawa, kenapa engkau menangis? Menangisnya seperti ini, padahal engkau waliullah. Menangis meninggal ibumu. Kayak seakan-akan engkau tidak rela dengan ketentuan Allah, seakan-akan engkau tidak ridho dengan takdir Allah ini, padahal engkau waliullah. Apa jawaban syekh itu? Aku menangis ibuku meninggal bukan karena aku tidak ridho dengan ketentuannya, bukan karena aku tidak ikhlas dengan takdir ini. Aku menangis karena pintu Allah yang bernama ibu, pintu Allah yang bernama birrul walidain, Allah tutup saat ini. Maka pintu surga yang sekarang ini masih kita punya, Bu. Kita yang di rumah mungkin masih punya orang tua, mungkin pemirsa yang di rumah masih utuh orang tuanya, ibu bapaknya. Itulah pintu Anda menuju surganya Allah. Maka jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tidak bisa meraih pintu surga Allah lewat kedua orang tua kita. Jika kita tidak bisa, maka pintu yang lainnya pun kita akan sulit mendapatkannya. Mungkin itu kesimpulan pertemuan kita sore hari ini. Dari saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehingga Ramadan ini amin, bisa menambah keberkahan bagi kita, menambah pahala dan menambah amin, pastinya dapat pelajaran yang baik untuk kehidupan yang lebih baik setelah Ramadan ini. Dari saya akhiran, syukron jazila afan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikianlah tadi tausiah Ramadan yang dibawakan oleh Ustaz. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita, menambah ilmu dan pengetahuan keagamaan kita, dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga terselenggaranya acara ini, para sponsor dan media partner, ibu-ibu majelis salim, ibu-ibu BKMT Kecamatan Dulako, terima kasih telah hadir di studio kami. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Kiai Muda Khairul Anam, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel Anawiyah TV di YouTube. Dan tentunya kita masih bertemu lagi besok, insya Allah di waktu dan acara yang sama, di acara Gema Dakwah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki daripada bulan Ramadan tahun ini, dan kita mengisi dengan puasa di bulan Ramadan. InsyaAllah segala amal ibadah kita di puasa Ramadan 1443 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul azimun mubarak, bulan yang agung dan penuh berkah. Kemudian syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahr,
Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kepada seluruh umat Islam, khususnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mari sama-sama kita jalankan perintah Allah yang wajib, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan Allah jauhkan, bebaskan kita dari api neraka. Kita jalankan sesuai dengan apa-apa yang sudah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpuasa di siang hari menahan hawa nafsu. Kemudian di malam hari kita qiyamul lail. Siang hari kita kerjakan yang wajib. Kemudian di malam hari kita mengerjakan yang sunnah, yaitu ada sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud. Kita kerjakan agar kita mendapatkan berlipat-lipat pahala, ganjaran pahala di bulan Ramadan. Kemudian jangan tinggalkan yang fardu, yaitu sholat fardu. Jangan berpuasa kemudian tapi kita tidak menunaikan yang fardu, yaitu sholat 5 waktu.